Awalnya gue bakal ngira film ini cuman bakal jadi film estetik tanpa cerita yang ya udah nikmatin secukupnya aja. Tapi ternyata banyak banget lapisan pesan yang pengen disampaikan di film ini dengan estetika yang bisa meng-level up itu sampai bikin gue nggak tahan untuk pengen nangis. Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di jurnal film gue yang lainnya dan selamat datang di channel gue. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal animasi terbaru dari DreamWorks berjudul The Wild Robot. Kayak yang gue bilang tadi, awalnya gue ngira film ini vibes-nya bakal kayak baoknya Pixar. Gak ada cerita yang gimana-gimana, cuman bakal ngeliatin kewholesoman ibu dan anak, dimana ibunya ini adalah seorang robot dan anaknya adalah seorang angsa. Tapi jujur, film ini justru punya banyak banget lapisan-lapisan pesan yang dibungkus dalam animasi yang menurut gue estetikanya gila banget. Gue pengen bahas dulu soal production value-nya ya, berkaitan sama estetika ini tadi. Instrumen-instrumen yang mereka pakai untuk meng-level up pesan mereka. Secara visual, gue ngeliat mereka ini pakai treatment yang kurang lebih sama kayak film mereka yang Puss in Boots: The Last Wish. Jadi dia itu adalah animasi 3D yang dari jauh kelihatan realistis, tapi ketika kita perhatiin baik-baik, kita lihat detail-detailnya, itu tuh seolah kayak lukisan yang bergerak. Jadi secara tekstur itu mereka pakai kayak brush air, dan itu ngasih estetika tersendiri gitu. Ya kalau misalnya diperhatiin, estetika yang kayak gitu tuh mulai kelihatan semenjak ada film Spider-Verse gitu. Cuman bedanya apa yang dihadirin di DreamWorks ini adalah versi cantik dan wajarnya gitu daripada versi Spider-Verse yang kesannya tuh kontras dan keras banget. Tapi terlepas dari texturing dan sebagainya, secara komposisi sinematografi atau compositing cahaya, sebagian besar shot di sini menurut gue enak banget dilihat. Salah satu yang gue suka itu adalah shot ketika si Rose mau ngebantuin Bright Bill untuk terbang menemui kawanan angsanya gitu. Jadi dilihat shotnya tuh mereka dikelilingin banyak banget angsa normal gitu, tapi di tengahnya ada satu angsa kecil di atas robot yang bentuknya kayak gitu di tengah hutan. Jadi itu ngasih kesan apa ya, misplace yang indah banget. Dan banyak banget shot-shot yang kayak gitu. Dan beberapa adegan malam atau adegan yang gelap tapi ada highlight kenceng, itu enak banget. Contohnya kayak adegan kebakaran. Jadi instead of mereka pakai warna merah untuk apinya, warna apinya itu dibikin agak keunguan, agak magenta gitu, dan itu lucu banget kelihatannya. Kayak ini aja satu shot yang di belakang gue ini. Ini adalah salah satu shot yang sebenarnya gak aneh-aneh, tapi gue suka aja gitu. Jadi kayak ada hutan gelap, abis itu di tengahnya ada bentuk robot gitu ya, bersama satu rubah dengan cahaya dari matanya gitu. Dan salah satu aspek yang paling curang di film ini, yang meng-level up gue untuk menahan diri, yang paling mukul-mukulin gue ketika gue berusaha untuk menahan diri, adalah scoring dan soundtracknya. Gue ngerasa scoringnya itu nge-amplify vibes daripada keluguan yang agung gitu. Jadi kan robot yang kesannya newborn, lugu, dan bayi angsa yang juga sama gitu, di tengah-tengah hutan yang kesannya besar dan agung yang luas gitu. Kemudian kita beranjak dari production value-nya ke apa sih yang mereka sampaikan melalui instrumen-instrumen tadi. Jadi film ini kan nyeritain tentang seorang robot asisten manusia bernama Rose yang terdampar di sebuah hutan terpencil yang isinya hewan-hewan, dimana di situ ada beberapa unit yang kayak dia, tapi cuma dialah yang selamat. Dan suatu hari dia nemuin sebuah telur angsa yang kemudian menetas, dimana dia mau nggak mau akhirnya dia menjadi seorang ibu dari angsa itu. Gue ngeliat dari ceritanya tuh banyak banget yang pengen mereka sampaikan gitu, kayak tentang udah jelas tentang ibu dan anak, tentang tujuan hidup, dan juga tempat kita berada, definisi rumah dan tempat yang bisa kita terima. Si Rose-nya ini gue lihat adalah sebuah gambaran dari kita sebagai manusia yang awalnya tuh ya mempersiapkan segalanya untuk mencari tujuan hidup gitu. Kemudian kita harus menemukannya dan ya mengerjakannya lah sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Tapi di prosesnya ketika kita ngerjain, kita bakal dapat banyak hal yang bikin kita kesannya improvise. Kita nggak akan selamanya ngandelin kalkulasi, perhitungan, dan juga persiapan-persiapan itu tadi. Dan ada kalanya kita harus mengandalkan apa yang mungkin bisa disebut sebagai intuisi gitu.
sesuatu yang bahkan nggak bisa didefinisikan atau dijabarkan gitu. Dan karakter robot ini adalah karakter yang menurut gue pas untuk menggambarkan itu. Kan jelas, robot awalnya diprogram dengan tujuan yang jelas, algoritma yang jelas untuk menyelesaikan masalah, tapi seiring berjalannya waktu, ya akhirnya dia menemukan cara berpikir yang lain gitu. Dan itu berkaitan sama plot soal ibu dan anaknya ini, yang mana awalnya dia ngelakuin itu karena ya udahlah harus dijalanin dan sebagainya, tapi dia berhasil nemuin value dari itu, dan somehow gitu ya, tanpa alasan yang jelas, tanpa tujuan yang jelas, itu adalah hal yang membuat dia hidup. Dan menariknya soal dia yang hidup ini, soal si Ross yang akhirnya hidup ini, digambarin dengan cukup baik di film ini. Bahkan dari secara karakter desain gitu, di awal film kita bisa lihat lah kalau dari cara dia ngomong, cara dia bertingkah, itu benar-benar robot banget gitu ya, bibip bobop gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, dan peaknya adalah ketika dia diculik dan dia nyoba bohong, makin kelihatan kalau dari cara dia ngomong aja itu makin humanis. Nah, dari soal nyari tujuan hidup itu tadi, abis itu ke topik soal ibu dan anak, lalu datang ke topik soal mencari tempat dan rumah yang cocok untuk kita. Di sini digambarin lah dengan penggambaran robot yang ada di alam liar ataupun angsa yang tumbuh besar sama robot bukan sama angsa. Di sini mereka berusaha mengeksplorasi dua sudut pandang mengenai yang mana sih rumah kita gitu. Apakah tempat kita diciptakan, apakah tempat kita dilahirkan, ataukah tempat di mana kita berproses. Kalau dari sudut pandang si robot, kita bisa lihat lah pada akhirnya tempat dia adalah tempat di mana dia berproses gitu, di mana tempat dia punya value yang berbeda daripada diri dia yang lainnya gitu. Nah, meanwhile dari si angsanya itu sendiri diperlihatkan lah kalau misalnya tempat kita diterima, rumah itu adalah tempat di mana akhirnya kita bisa membuktikan diri gitu, di tempat kita di mana seharusnya berada. Jadi bisa aja di tempat yang tidak seharusnya, tapi kita bisa diakui, atau bisa di tempat seharusnya dan diakui gitu. Jadi intinya ya, rumah itu adalah tempat di mana kita bisa diakui keberadaannya gitu. Tapi sebenarnya dari apa yang gue jelasin sekarang, percayalah kompleksitas dan layer daripada pesan-pesan itu jauh lebih dalam daripada itu. Dan jujur lumayan stressful kalau itu mau dibedah secara mendalam di video ini. Secara penceritaan mungkin gue bisa bilang sebenarnya nggak sempurna banget film ini gitu. Bahkan secara pacing, tempo, dan ekspektasi itu menurut gue film ini agak kurang gitu. Apalagi setelah babak pertengahan gitu. Setelah diceritanya tuh si Ross berhasil nerbangin Bright Bill. Nah di situ ada semacam sempat ada hilang arahnya lah gitu. Kita semacam dihilangkan arahnya tuh mau kemana ini cerita. Dan di beberapa titik mungkin kalau dari gue sendiri, gue ngerasa ada beberapa plot yang harusnya kayak nggak usah dilanjut, atau ini nggak usah dijelasin gitu. Contohnya kayak endingnya gitu, harusnya nggak usah dijelasin lagi mereka ketemu lagi atau enggak gitu, dibikin open ending aja ya udah cukup. Dan yang gue suka di film ini juga secara story itu adalah di penulisan komedinya. Banyak banget di sini komedi-komedi yang gue rasa ditulis pakai formula, dan beberapa di antaranya menariknya adalah sebuah dark jokes yang menurut gue ditonton anak-anak pun gak masalah gitu. Tapi kalau buat orang-orang yang lebih tua ngelihat itu, mereka bakal relate dan kayak oh shit gitu, ini adalah dark jokes yang lucu gitu. Salah satunya di soal jokes gue lupa nama hewannya apa, tapi hewan yang anaknya banyak dan anaknya ada yang dimakan satu tapi ternyata masih hidup, tapi si ibu itu kayak iya dia nggak ada 6 gitu, seolah kayak aduh ini anak banyak banget, ya hilang satu, ya nggak jadi hilang gitu. Ya kalau mau disingkat, intinya film The Wild Robot ini adalah media yang menarik banget gitu, dengan menggunakan karakter utama robot di tengah alam yang besar gitu ya, dan dipertemukan oleh seekor angsa kecil. Itu tuh jadi media yang pas untuk menyampaikan pesan atau mengsimbolisasikan daripada perjalanan kita sebagai manusia gitu. Dari yang awalnya nggak punya tujuan, nyari tujuan, menyelesaikan tujuan itu secepat mungkin, hingga berkembang dan bertumbuh ketika menjalankan tujuan itu. Ya kalian nggak bisa lah untuk menilai film ini cuma dari penilaian gue. Tergantung dari cara nangkep kalian. Kalau misalnya kalian bisa berpikir lebih jauh atau bisa ngeliat filosofi yang lebih dalam dari film ini, mungkin kalian bakal ngerasa film ini jauh lebih bagus gitu. Gue nggak punya latar yang cukup capable untuk ngejelasin itu, tapi entah kenapa intuisi gue ngerasa ya film ini punya itu gitu, punya kedalaman yang mau mereka sampaikan. Ya walaupun memang film ini adalah adaptasi dari buku, jadi ibaratnya udah ada basicnya, tapi tetap aja gimana mereka ngebawanya itu gue rasa berusaha banget disampaikan dengan hati. Anyway, dari cara mereka cerita, somehow gue bisa dapet banget feel ke setiap karakter-karakter di filmnya ini gitu. Walaupun beberapa karakter ini adalah hewan-hewan yang desainnya sederhana, yang bahkan seingat gue gak ada namanya,
tapi kita bisa ingat karakteristik tiap karakternya. Kayak si pengerat yang, oh ini artisnya nih, habis itu ada beruang yang kesannya galak tapi ternyata wise gitu. Setiap karakter-karakter hewan yang ada di film-film ini punya karakteristik yang bikin kita ingat gitu, dan bikin kita suka ke tiap-tiap karakternya. Ya mungkin ini bakal jadi salah satu video panjang gua ya, beda sama film-film lainnya. Bukan karena banyak banget hal yang bisa dikritisi dari film ini, tapi lebih ke saking bagusnya film ini menurut gue sejauh ini, jadi banyak hal yang agak sulit dijelaskan sehingga kesannya muter-muter. Dan gue minta maaf untuk itu. Dan yaudah, gitu aja pembahasan gue kali ini, dan sampai jumpa di film berikutnya. Seperti biasa di channel gue. Sebarkan racun.